Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitrianingsih dari BPIA akan menjelaskan materi mengenai psikologi kepribadian anak. Berbicara soal psikologi adalah ilmu tentang kejiwaan yang tidak hanya membahas soal fisik orang, tetapi juga soal mentalnya. Nah, berkaitan dengan kepribadian anak, itu berarti kita akan membahas soal fisiknya anak dan juga mentalnya anak. Nah, di sini kita akan menjelaskan bahwa anak adalah anugerah indah dari Tuhan yang diharapkan dan ditunggu-tunggu kehadirannya oleh orang tua. Nah, anak itu diharapkan menjadi suatu kebanggaan keluarga dan mampu membawa perubahan baik dari apa yang mereka miliki. Nah, sebagai orang tua tuh kita pasti akan mengharapkan bahwa anak yang dididik itu suatu hari akan menjadi sukses, dan kesuksesan itu dari apa yang mereka miliki sejak kecil. Nah, dalam mengajarkan dan mendidik anak bukanlah suatu perkara yang mudah bagi orang tua. Orang tua itu harus mengenali kepribadian anak sejak dini, karena setiap anak yang dididik akan memiliki perbedaan karakter dan kepribadian. Nah, seringkali tuh orang tua mengalami kesalahan dengan tidak mengenali kepribadian anak. Ada juga anak pertama itu punya sikap yang pendiam, dan anak yang kedua itu memiliki sifat yang berani. Jadi orang tua kadang keras mendidik anaknya dan berharap kedua anaknya itu bisa menjadi baik sama-sama, padahal kan butuh proses yang agak panjang juga ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan kepribadian dan juga karakter anak. Nah, kepribadian itu adalah pola perilaku dan sikap terorganisir yang dapat membuat anak menjadi individu yang unik. Nah, pada dasarnya kepribadian anak itu ya perilaku mereka yang udah ada sejak kecil gitu loh. Nah, sedangkan karakter anak itu gambaran tingkah laku anak yang dapat dinilai dari norma-norma dalam lingkungan masyarakat. Seperti halnya mungkin anak itu baik ya, anak itu rajin, anak itu baik, anak itu nggak bandel gitulah. Tapi kalau dibarengi dengan sikap yang jujur, sikap yang berani bertanggung jawab, sikap yang suka tolong menolong, itu adalah cerminan dari lingkungan yang menjadi anak itu punya lah sikap yang banyak, yang sikap itu tuh baik gitu loh. Nah, yang berikutnya kita akan membahas mengenal tipe kepribadian anak menurut Florence Littauer. Yang pertama, kita akan membahas tipe sanguinis, di mana anak itu biasanya punya sikap yang ramah, energik, suka memotivasi. Dia itu berani mulai pembicaraan lebih dulu. Yang berikutnya, dia itu punya sikap yang optimis dan mudah bergaul dengan siapapun. Nah, ini tuh tipe anak yang pede ya, tipe anak yang berani mengajak teman lain untuk bisa bermain dengannya. Dia juga gak ragu buat ramah, baik ke orang lain gitu. Nah, yang berikutnya itu ada tipe anak koleris, dimana anak ini tuh sikapnya tegas, dapat mengatur tindakan secara cepat, suka tantangan, dan mudah menyelesaikan tugas. Nah, kalau menurut saya pribadi, tipe koleris ini seperti anak laki-laki, yang kebanyakan laki-laki yang dia berani gitu, lebih tertarik dengan dunia luar, tertantang dengan alam sekitarnya, dan
sikap tegas itu sudah ada dalam dirinya gitu loh. Dan kebanyakan sikap tegas itu kan dimiliki oleh anak laki-laki ya, yang suka tantangan gitu. Nah, berikutnya itu ada tipe melankolis, di mana anak ini tuh memiliki sikap pendiam, pemikir, perfeksionis, dan mampu menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, biasanya tipe melankolis ini tuh mereka cenderung lebih suka belajar. Nah, ketika mereka dapat ilmu, dapat tugas, itu mereka suka gitu loh ngerjain tugas-tugas seperti itu, dan mereka tuh tekun jalani tugas itu, dan tepat waktu itu sudah jadi ciri khas anak ini gitu loh. Nah, yang berikutnya itu ada tipe pragmatis, di mana anak ini memiliki sikap sederhana, mencari damai dengan banyak diam, tidak mudah bergaul, dan juga mampu menguasai diri secara baik dan lebih awas terhadap lingkungan. Nah, anak ini tuh memang benar-benar sederhana. Mereka cenderung banyak diam, bukan karena dia diam secara kepribadiannya, tapi mereka memilih diam karena kadang anak ini tuh bingung gitu loh, mau berbicara sama orang lain, mau bergaul dengan orang lain itu gimana caranya gitu. Padahal dalam lubuk hati mereka itu ingin bergaul dengan teman-teman yang lainnya gitu loh. Tapi dibalik sikap dia yang mencari damai dengan banyak diam itu tadi, anak ini tuh paham gitu loh dengan lingkungannya. Mereka itu lebih bisa mengamati, oh ternyata di dunia luar itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan dari baik buruknya itu tadi itu mereka bisa memilih gitu loh, mereka bisa tahu gitu. Nah, berikutnya mengenal karakter anak, esensial anak. Nah, yang pertama itu ada rasa ingin tahu. Menurut Samuel Johnson di Inggris, keinginan tahuan adalah salah satu karakter permanen atau tetap yang berasal dari kecerdasan, yang artinya keingintahuan anak itu harus dikembangkan, dan dari itu akan menjadi akar sukses si anak tersebut. Nah, kita selaku orang dewasa atau menjadi orang tua nanti kelak ya, anak itu pasti mengalami rasa ingin tahu gitu. Kalau anak itu mulai ingin tahu, kita jangan larang, karena dengan banyaknya ingin tahu anak itu akan banyak juga pengalaman yang mereka dapat. Dengan begitu mereka bisa lebih paham tentang dunia sekitarnya. Nah, yang berikutnya ada kemampuan sosial. Bermain dengan teman sebaya ternyata mampu menciptakan kemampuan sosial anak. Mengajari anak dengan belajar ekspresi wajah dan tubuh dapat juga menumbuhkan kemampuan sosial anak. Nah, kita sebagai orang tua tuh jangan sesekali melarang anak gitu ya, untuk bersosial dengan lainnya. Nah, seringkali orang tua atau orang dewasa itu melarang anak kecil untuk jangan di sana, jangan jauh-jauh dari rumah begitu kan. Otomatis itu akan terbawa ke dewasa nanti, tingkat sosialnya itu akan menurun, dan mereka punya sikap yang tidak berani untuk bergaul dengan orang lain. Dengan begitu kemampuan sosial itu kita sebagai orang dewasa harus bisa mendorong mereka, anak-anak ini ya, itu bisa berani untuk sosialisasi dengan teman sebayanya gitu loh. Nah, berikutnya ada resiliensi. Anak perlu belajar resiliensi untuk menjadi lebih tangguh menghadapi situasi buruk apapun, supaya anak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah,
Anak itu perlu diajari bahwa dalam situasi buruk apapun itu harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Seringkali orang tua itu mudah luluh untuk turun tangan membantu urusan anak gitu. Misalnya anak itu bertengkar dengan temannya, jadi selaku orang dewasa, selaku orang tua, kita itu cukup mengarahkan jangan langsung menyelesaikan masalahnya si anak. Jadi anak tuh tahu rasa tanggung jawab tuh, kalau tindakan yang dia lakukan itu juga dia sendiri yang menanggungnya. Yang berikutnya itu ada integritas, di mana anak diajarkan untuk memahami diri mereka dan apa yang harus mereka lakukan sebelum mereka melakukan sebuah kesalahan. Nah, anak itu diajarkan bahwa sebuah kesalahan itu bisa mereka lakukan, dan dari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka bicarakan itu harus bisa diarahkan kalau ada yang baik dan juga ada yang buruk. Jadi gak boleh sembarangan kalau berbicara yang buruk-buruk. Mungkin kalau kita bertemu dengan anak yang lainnya, itu nanti anak itu akan sakit hati. Jadi anak kita sendiri itu dijelasin kalau teman kamu nanti diberikan kata-kata yang seperti ini itu akan sakit hati dan itu akan menimbulkan perilaku yang buruk gitu. Nah, ini ada sedikit kesimpulan bahwa orang tua berkewajiban memberikan perlindungan serta rasa nyaman dan aman untuk anak. Anak itu dalam dunianya anak itu orang tua adalah superhero-nya. Jadi orang tua mengupayakanlah bahwa rasa nyaman dan aman itu anak akan dapatkan dari orang tuanya. Dan berikutnya itu ada hubungan saling mengagumi, menghormati, dan menghargai akan berdampak baik untuk perjalanan hidup anak. Nah, anak itu selalu menjadikan contoh adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, mereka akan menjadi baik. Kalau ada orang tua yang berperilaku buruk, suatu saat anak itu juga akan berperilaku buruk juga. Nah, sedikit tambahan mengenai jika orang tua dapat memahami anak dan pola asuh yang sesuai, maka hubungan anak dengan orang tua akan lebih harmonis. Jadi mau memahami karakter dan kepribadian anak seperti apapun, yang pada intinya pola asuh itu menjadi satu hal yang utama. Jadi berjumpa dengan anak yang bermacam-macam, pola asuhnya pun juga akan berbeda-beda, yang semuanya itu digunakan supaya anak itu bisa sukses di kemudian hari. Nah, itu materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.